Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Bandianto ingin menerangkan sedikit tentang tata cara persidangan itu sendiri dan pengertian PKPU. Pertama-tama di sini Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang lembaga PKPU dalam ilmu hakim dagang dikenal dengan nama Sunrise Fine Battling atau Responsive of Liar Payment. Adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga, di mana dalam masa tersebut para pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utang, termasuk apabila perlu untuk merealisasi utang tersebut. Di sini secara prinsip ada dua pola PKPU, yakni pertama PKPU yang merupakan tangkisan bagi debitur terhadap permohonan kepilitan yang sedang diajukan oleh kreditur. Yang kedua, PKPU merupakan inisiatif debitur dikarenakan debitur memperkirakan tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditur. Apabila perkara pelit atau perkara PKPU diperiksa pada waktu bersamaan, maka perkara PKPU harus diputus terlebih dahulu. Hal ini ditegaskan dalam pasal 29 ayat 3 dan ayat 4 UU KPKPU, yakni 3. Apabila permohonan pernyataan pelit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputus terlebih dahulu, dan permohonan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan valid yang diajukan terhadap debitur. Agar diputus terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan valid. PKPU tidak memberikan pengertian secara tegas mengenai PKPU, namun dalam pasal 22 UU PKPU disebut mengenai para pihak yang dapat meminta PKPU dan maksud dan pengajuan PKPU, yaitu yang pertama, penundaan kewajiban utang diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur atau oleh kreditur. Yang kedua, debitur memperkirakan tidak dapat atau tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon
penundaan kewajiban pembayaran utang dengan mengajukan rencana perdamaian itu sendiri yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Kreditur memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran. Kreditur yang utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon agar kepada debitur diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan debitur sendiri mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau keseluruhan utang kreditur itu sendiri. PKPU diatur dalam bab 3 pasal 222 sampai dengan pasal 294 UUK PKPU. Berdasarkan rumusan pengantarnya mengenai PKPU dalam undang-undang tersebut, dapat dilihat pada PKPU adalah suatu upaya yang digunakan oleh debitur maupun kreditur dalam hal debitur atau kreditur menilai debitur tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran itu sendiri. Dan untuk syarat-syarat dan prosedur PKPU, pengajuan PKPU itu sendiri ditujukan kepada pengadilan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut. Untuk persyaratannya itu sendiri ada 6 syarat yang harus diselesaikan. Yang pertama, surat permohonan bermasalah yang ditujukan kepada ketua pengadilan niaga setempat yang ditandatangani oleh debitur dan penasihat hukumnya. Dan yang kedua, surat kuasa hukum asli untuk mengajukan permohonan atau penunjukan kuasa pada orang yang bukan dalam firmannya. 4. Izin advokat yang dilegalisir. Dan yang keempat sendiri, alamat dan identitas lengkap pada kreditur konkret disertai jumlah tagihan masing-masing debitur. 5. Financial report. Dan terakhir, lampiran rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian tagihan utang kepada para kreditur konkret. Dan permohonan PKPU harus diajukan kepada ketua pengadilan niaga di daerah setempat. Kedudukan hukum debitur dengan ketentuan debitur telah meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia. Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan PKPU adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan dan hukum terakhir debitur. Untuk yang kedua, debitur adalah persero suatu firma pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berkewenangan untuk menentukan. Untuk selanjutnya, surat permohonan PKPU yang ditandatangani oleh pemohon dan
oleh advokat harus sesuai dengan ketentuannya. Yang pertama, pemohonnya adalah debitur. PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur beserta bukti secukupnya. Itu selanjutnya, pemohon adalah debitur, maka pengadilan niaga wajib memanggil debitur melalui jurusia dengan surat kira tercatat pada lambat 7 hari sebelum sidang itu dimulai. Pada sidang tersebut, debitur wajib mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan debitur dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya, dan bila ada rencana perdamaian. Selanjutnya, PKPU sementara adalah proses pertama dalam penyelesaian permohonan PKPU itu sendiri. PKPU akan disampaikan oleh panitera kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 2 kali 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan yang didaftarkan oleh debitur. Maupun kreditur dapat mengajukan permohonan PKPU sementara dan pengadilan secara segera mengabulkan PKPU itu sendiri. Sementara sebagai mana yang diatur dalam ketentuan pasal 224 ayat 2 itu sendiri, UU KK PKPU pasal 224 ayat 2 UU PKPU menjelaskan bahwa pengadilan niaga harus mengabulkan permohonan PKPU dengan memberikan jangka waktu maksimum 45 hari terhitung sejak putusan PKPU yang diucapkan oleh memberikan kesempatan kepada debitur dalam mempresentasikan rencana perdamaian itu sendiri yang sebelumnya diajak sebelum diselenggarakannya rapat kreditur. Adapun tujuan PKPU sementara ini adalah agar yang pertama, agar segera tercapai keadaan diam, stay atau stand still, sehingga memudahkan pencapaian kata sepakat di antara kreditur dan debitur menyangkut pada rencana perdamaian yang dimaksud oleh debitur itu sendiri. Adapun yang menjadi tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu PKPU untuk melepaskan debitur dan kepailitan. Menurut pendapat Munir Fuadi, penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, di mana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utang itu sendiri. Untuk selanjutnya, PKPU pada hakikatnya untuk mengadakan perdamaian. Fungsinya perdamaian dalam proses PKPU sangat penting. Yang artinya bahwa merupakan tujuan untuk bagi debitur, di mana sebagai orang yang mengetahui keberadaan perusahaan, bagaimana keberadaan perusahaan ke depan, baik potensi maupun kesulitan membayar utang-utang, dan memungkinkan masih dapat
bangkit kembali dari jeratan utang-utang tersebut, sekalian krediturnya. Untuk selanjutnya, prosedur PKPU terbagi menjadi 2 tahap, yaitu PKPU sementara. PKPU sementara adalah proses pertama dalam menyelesaikan permohonan PKPU. Permohonan PKPU adalah akan disampaikan oleh panitera kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 2 kali lipat itu sendiri. Terus selanjutnya PKPU tetap. PKPU tetap merupakan keadaan apabila pada hari ke-45 atau rapat kreditur tersebut belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana perdamaian tersebut, maka diberikan waktu penundaan dan perpanjangan jangka waktu maksimum 270 hari setelah putusan PKPU itu sendiri. Pertama, persetujuan lebih dari 1/3 jumlah kreditur konkret yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui oleh kreditur konkret atau kuasa yang hadir dalam sidang tersebut. Dan untuk yang kedua, persetujuan lebih dari 1/2 jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai jaminan finansial, jaminan fidusia, hak tanggungan hiptek atau hak tanggungan atau kebendaan lainnya yang hadir dalam dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh terlebih kreditur atau khususnya yang hadir dalam sidang tersebut. 3. Tujuan PKPU. Adapun yang menjadi tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang itu sendiri, yaitu pertama, PKPU untuk melepaskan debitur dari kepailitan. Menurut pendapat Munir Fuadi, penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga sendiri, di mana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesepakatan untuk musyawarahkan cara-cara pembayaran itu sendiri atau utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian terhadap seluruh atau sebagian utang itu, termasuk apabila perlu mentransaksi uang tersebut. Yang kedua, PKPU pada hakikatnya untuk mengadakan perdamaian. Fungsi perdamaian dalam proses PKPU itu sangat penting, artinya bahwa merupakan tujuan utama bagi si debitur, di mana si debitur sebagai orang yang mengetahui keberadaan perusahaan itu sendiri, bagaimana keberadaan perusahaannya ke depan, baik tensi maupun kesulitan membayar utang-utang itu, dari kemungkinan dapat bangkit kembali dari jeratan undang-undang tersebut, sekalian krediturnya. Demikian penjelasan saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf tanpa batas. Wallahu muwaffiq ila muthoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.